Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kriston Haryadi. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai review DDL dan DMN. Baiklah, kita mulai langsung. Untuk pertama-tama kita buka materinya, seperti biasa. Terus kemudian ini adalah DDL, materi hari ini. Nah, untuk DDL ini atau Data Definition Language, kalau pengertiannya adalah suatu bentuk bahasa yang digunakan untuk melakukan pendefinisian data. Jadi DDL ini merupakan salah satu bahasa SQL yang digunakan untuk membangun objek-objek dan database. Jadi kalau pengaturan atau pengolahan struktur itu lebih fokus ke DDL. Jadi yang biasanya kalau DDL itu perintah-perintah yang favorit adalah create, alter, sama drop. Nah, berikutnya DDL dalam pendefinisian data terdapat beberapa hal yang harus diketahui berkaitan dengan pemberian nama. Jadi sebenarnya kalau memberi nama atau membuat database, membuat tabel, terus kemudian memberi nama kolom, itu ada aturannya. Jadi tidak sekedar membuat nama. Jadi yang pertama tidak ada spasi, itu sudah umum. Kemudian penggunaan karakter khusus, jadi plus, tanda tanya, tanda seru, itu kalau dicoba ya pasti bermasalah. Kemudian disarankan menggunakan karakter A sampai Z dan 0 sampai 9 dan juga menggunakan underscore. Kemudian identifier atau nama variabel nama database, nama tabel ataupun apapun itu yang dibuat itu tidak boleh semuanya angka. Jadi kalau bikin tabel create tabel 1 dan 3 itu juga tidak boleh. Terus kemudian ini panjang maksimal identifier ukurannya. Jadi ini tidak usah dihafalkan, yang penting cukup tahu saja. Terus kemudian identifier tidak boleh menggunakan reserved word dari MySQL. Jadi misalnya kalau kita membuat database, nama database-nya adalah database. Nah, kalau database itu kan sudah nama kata yang sudah dipakai oleh MySQL sebagai nama perintah, maka tidak boleh digunakan sebagai nama tabel ataupun nama database. Nah, untuk perintahnya yang sudah tadi saya sampaikan yaitu ada 3, create, alter, sama drop. Kemudian create di sini kita bisa variannya ada create database, create tabel, create index, create view, dan yang lainnya sebenarnya juga masih banyak hal yang bisa dilakukan dalam perintah create ini. Tapi yang paling sering kita lakukan hanya untuk pertemuan ini ke create database sama create tabelnya saja. Nah, untuk membuat database, jadi kita dalam pertemuan ini, jadi kita akan tunjukkan kalau membuat database menggunakan command prompt, dan yang satunya lagi menggunakan GUI atau Graphic User Interface. Nah, di sini create database perintahnya, kemudian menyebutkan nama database-nya. Kemudian untuk contohnya, jadi kita siapin command prompt-nya. Sebelumnya jangan lupa diaktifkan sum control panelnya, jadi MySQL-nya harus diaktifkan terlebih dahulu supaya tidak terjadi bentrok atau tidak jadi gangguan ketika menjalankan. Kemudian di GUI kita tunjukkan terlebih dahulu. Kita masuk ke MySQL. Nah, di sini root-nya belum ada password-nya, kita langsung masuk saja. Untuk melihat database yang dimiliki, ini seperti ini. Mohon maaf, ada kesalahan. Oke. Nah, di sini kita tunjukkan daftar database yang dimiliki. Di sini ada 10 tabel, 10 database yang bisa kita lihat. Kemudian kita membuat database terlebih dahulu menggunakan command prompt. Jadi kalau untuk membuat, kita tulis perintahnya adalah membuat, itu bahasa Inggrisnya create. Kemudian yang kita mau buat apa dari database, misalnya SMPD 02. Jadi minggu kedua ini kita buat database-nya. Nah, ini database-nya akan di sini sudah database seperti ini. Kita cari SMPD 02 ini sudah ada. Nah, kalau kita ingin membuat menggunakan GUI, jadi kita untuk contoh di sini kita menggunakan SQL Yoke atau sampai terbuka dulu. Nah, di sini kita
Kemudian di sini kalau membuat menggunakan Stelio, kita cukup dilihat di sini, kita klik kanan di sini, kemudian create database atau menggunakan Ctrl D untuk shortcutnya, kemudian kita tulis smpd 02 underscore. Jadi ketika kita buat di sini, ini otomatis akan bertambah juga di GUI-nya secara otomatis, karena memang MySQL yang sama yang dikelola. Jadi ini ada smpd 2 dan smpd 2 underscore. Jadi untuk contoh tersebut itu untuk membuat database. Nah, di sini ada beberapa contoh database. Di sini ada beberapa contoh yang akan terjadi error. Yang pertama ini latih bintang, ini karena ada karakter khusus, 1, 2, 3 karena semuanya angka. Kalau ini jalan karena ada hurufnya. Kemudian kalau ini tidak jalan, yang keempat karena ada spasinya. Kemudian untuk dolar, ini karakter khusus. Kemudian underscore, ini bisa. Kemudian yang bawah sendiri, praktek 1, ini tidak bisa dibuat karena apa? Karena create-nya apa yang mau di-create tidak jelas. Sehingga MySQL akan kebingungan memahami instruksi yang dilakukan. Untuk menampilkan daftar database, kita bisa menggunakan perintah show databases kalau menggunakan GUI. Kalau menggunakan GUI, cukup di sini. Kalau di SQL cukup di sini. Kemudian kalau ada perubahan, kita bisa refresh di sini. Kalau ada perubahan, tapi kalau nggak ada ya tidak akan ada perubahan yang bisa muncul. Nah, berikutnya setelah create database, tentunya kita membuat tabel. Jadi create tabel di sini adalah perlu diketahui tipe data yang digunakan. Jadi kalau sebelum buat tabel kita harus ngerti, oh kalau buat tabel nggak cuma sekedar bikin create tabel nama tabelnya saja, tapi kita juga harus minimal membuat satu kolom. Nah, di sini beberapa tipe data yang harus dipahami. Jadi kalau mau membuat tabel itu pastikan database yang kita mau buat tabel itu harus jelas di mana database-nya. Karena kalau kita membuat tabel itu nggak di database-nya, itu tidak diizinkan. Jadi harus menggunakan database yang harus ada database yang sedang aktif. Nah, di sini beberapa tipe data yang sering digunakan ada varchar untuk tipe string, jadi tipe karakter yang varianya campur. Terus kemudian ada tipe numerik, biasanya menggunakan tipe integer dan double. Jadi biasanya kalau ada koma-koma kita menggunakan tipe data double. Kemudian untuk tipe data yang menggunakan tanggal atau waktu kita bisa menggunakan date time atau date time kalau menggunakan tanggal dan jam bersamaan, atau timestamp kalau yang menggunakan waktu. Nah, ini struktur perintahnya. Jadi kalau membacanya seperti ini kan agak ribet, jadi nggak usah dibaca teman-teman. Yang penting bisa dicoba saja sesuai dengan contoh instruksi. Nah, di sini create tabel TPL mahasiswa, ini nama tabelnya, kemudian kurung buka nim char 9, ini artinya membuat variabel tabel mahasiswa. Kolom pertamanya adalah nim, tipe datanya adalah karakter, ukurannya 9, dan dia not null atau tidak diizinkan kosong. Kemudian tipe dia adalah primary key atau kunci, atribut kunci. Kemudian ini di sini kalau ada koma berarti ada kolom berikutnya. Nah, berikutnya di sini ada default. Default itu artinya kalau nilai variabelnya tidak diisi, maka akan diisi otomatis dengan nilai default. Nah, ini contoh lainnya untuk melihat tabel. Nah, berikutnya ini saya use dulu SMPD 02. Terus kemudian show tables di sini. Nah, kemudian kita contohkan membuat tabelnya yang ringan saja. Tabel 01 gitu ya. Tabel 01. Kemudian kita kurung buka untuk memulai. Kolom pertama, kolom 1 misalnya. Kemudian kolom 2, integer, misal kita kasih default 15. Kemudian kolom 3 kita edit. Sudah, kita kurung tutup, kemudian kita rumah. Ini untuk membuat tabel. Kemudian kalau mau lihat tabel yang sudah terbuat, so tabel lagi, kita cek sudah ada tabelnya. Kalau mau lihat strukturnya bisa menggunakan DESC tabel 01. Nah, begitu juga kalau kita cek di sini, SMPD 02, kalau dicek, nah ini ada tabel 01. Ini kalau tabel data ini masih kosong, kalau infonya di sini, tipe datanya, primeriknya yang mana. Kalau membuat tabel menggunakan
GUI. Nah, di sini ada database, kemudian di dalamnya kita bisa klik kanan, create tabel, nah, tabel 02, tapi ini database-nya SMP 02 ya. Kemudian kolomnya kita menggunakan apa? Pindah dulu, kita klik di sini, kolom 1, tipe datanya, ini kita pilih integer, misalnya kalau integer boleh dikasih left, boleh tidak, misalnya lemnya 5, apakah primary atau enggak. Kalau primary otomatis not null ikut tercentang. Kemudian di sini kita tambahkan kolom 2, tipe datanya misalnya besar, dan defaultnya adalah ABC misalnya. Kemudian kita save. Nanti akan diberitahu apabila kita membuat lagi, kita diberikan tambah. Nah, di sini tabel 2 sudah terbentuk. Jadi kalau mungkin mau lihat isinya, kita use dulu SMPD 02 stop. Ini. Kemudian di EC tabel 02 seperti ini. Jadi harus pindah dulu database yang diaktifkan sehingga untuk melihat tabel yang berbeda di dalam database yang berbeda. Nah, ini contoh tabelnya. Ini untuk perintah untuk melihat struktur tabel, ada DSC, show field from, kemudian show column from, tapi yang paling enak kan yang scriptnya pendek. Beberapa contohnya. Kemudian berikutnya alter. Jadi di sini alter itu kalau cara bahasa Inggris itu merubah. Nah, di sini yang bisa dirubah adalah mengubah, menambah, atau apa yang diperbarui adalah bisa mengubah, menambah, ataupun menghapus kolom, atau mengubah nama tabel. Nah, di sini kalau mau mengubah nama kolom ada dua perintah. Yang pertama, ini, alter tabel, nama tabel, kemudian change, nama file lama, kemudian nama file baru, dan tipe datanya. Di sini kalau kita mengganti nama kolom, itu otomatis nama kolomnya ini disebutkan dulu kolom yang mana yang mau diganti, kemudian nama kolom yang baru. Ini tipe datanya juga harus tetap disebutkan. Jadi tidak bisa tipe datanya tetap yang lama, kecuali kalau kita tulis tipe data yang lama lagi. Jadi misalnya di sini kita use dulu SMPD 02, kemudian di EC tabel 01 di sini, kemudian kalau kita mau ganti nama kolom 2 menjadi yang lain, kita tulis alter tabel 01. Jadi kita sebutkan nama tabelnya, kemudian kita change kolom 2 menjadi kolom 2 underscore. Misalnya, tipe datanya terserah, jadi integer 15. Misal kalau lupa tidak memberikan default, maka ya nanti defaultnya akan hilang. Nah, kenapa? Karena kalau kita sudah mengganti tipe datanya, ini defaultnya juga harus tetap disertakan supaya tidak hilang. Nah, kalau mengganti di SQL ya, ini jadi langsung di kanan saja. Kemudian kita pilih alter tab. Dan ini pindah dulu untuk kita save. Oke, tabel sudah di alter sukses. Ini nanti kolom 2-nya sudah kolom 2 underscore. Jadi kalau mau ngecek bisa use SMPD 02 underscore, kemudian DSC tabel 02. Nah, itu merubah nama kolom. Kemudian merubah tipe data, ada dua perintah. Jadi menggunakan fungsi change yang tadi, cuma nanti nama file lama sama nama file baru tetap sama, cuma nanti tipe datanya diperbarui, atau langsung modify. Jadi misalnya di sini saya use SMPD 01, mohon maaf, SMPD 02 ya, nama database-nya. Kemudian alter tabel 01, jadi modify, jadi apa yang mau dimodify kolom mana, jadi kolom 1 misalnya. Kemudian langsung disebutin tipe datanya yang baru, atau kolom 2 saja,
kita tipe datanya berubah ukuran, misalnya menjadi integer 10, kemudian ditambahkan nilai default 10. Di sini DSC tabel 1, ini berubah, yang sebelumnya integer 15, kemudian defaultnya nggak ada, dan kita tambahkan ini. Jadi kalau kelupaan atau keliru merubah struktur data pada kolom tertentu, maka ini bisa menjadi alternatif untuk mengganti. Kemudian untuk menambah kolom, di sini ada tabel ADD, kemudian belakangnya ada first sama after. Itu kalau nambah kolom mau di yang depan sendiri atau setelah kolom tertentu. Jadi ini cukup mudah, contohnya seperti ini, tapi tidak usah saya praktekkan, bisa dipraktekkan sendiri. Kemudian kalau menghapus kolom yang tidak diperlukan, jadi alter tabel nama tabel, kemudian di drop kolom mana yang mau dihapus. Jadi kalau melakukan fungsi drop beda sama add. Kalau add kan harus menyebutkan nama kolomnya. Terus kemudian kalau menghapus itu tidak perlu ini menyebutkan nama kolomnya tapi dan juga menyebutkan tipe datanya. Kalau ini menghapus tidak perlu menyebutkan tipe datanya. Langsung drop kolom 1, nggak perlu sebutin tipe datanya. Kenapa? Karena kan langsung dihapus. Jadi nggak usah repot. Kemudian untuk indeks nanti bisa dicoba sendiri karena indeks jarang sekali digunakan ketika kita membuat tabel, tapi tidak ada salahnya kalau membuat indeks pada sebuah tabel. Kemudian untuk mengganti nama tabel, jadi ada perintah seperti ini, alter tabel nama tabel yang lama, kemudian rename nama tabel yang baru. Jadi misalnya di sini alter tabel 01, rename tabel 01 baru. Jadi nanti kalau show tables, di sini kan kelihatan tabelnya sudah ganti nama. Kalau di GUI, sini cukup di sama seperti tadi, alter, nanti langsung diganti. Coba dipindah supaya tombol shift-nya aktif. Yang sudah oke. Tabelnya namanya sudah ganti. Untuk pengelolaan menggunakan perintah fungsi DDL itu memang jauh lebih enak kalau menggunakan GUI karena tidak perlu repot mengabaikan perintah-perintahnya. Kemudian fungsi terakhir dari DDL adalah drop. Jadi drop itu kebalikan dari create. Jadi kalau create itu membuat, kalau drop itu menjatuhkan atau menghapus. Nah, di sini kalau menghapus tabel, jadi drop tabel nama tabel. Jadi misalnya contohnya, karena daripada menghapus tabel yang sudah pernah dibuat, jadi kita membuat tabel baru aja, baru, kolomnya kolom aja, integer gitu. Ini contoh membuat tabel yang sederhana sekali, satu kolom dan tipe data yang paling enteng, integer. Nah ini, terusnya sudah ada tabel baru, DSC baru juga fiturnya seperti ini, sangat sederhana. Jadi kalau integer, kalau tidak dikasih ukuran, itu langsung otomatis ukurannya 11. Kemudian kita drop tabel barusan dibuat, terus kemudian baru langsung dihapus. Ini sudah dihapus. Kalau membuat dan menghapus di sini, di GUI, jadi kita klik kanan di bagian tabel sini, membuat dulu tabel. Kemudian, oke, kita membuat tabel namanya API. Dan kalau menghapus, cukup klik kanan pada tabel tersebut, kemudian more tabel operation, kemudian di sini ada perintah delete. Jadi otomatis tabelnya hilang. Untuk contoh menghapus tabel, menghapus database, ini tinggal drop database nama database-nya. Kira-kira seperti itu untuk materi DDL. Nah, berikutnya untuk materi review satunya adalah materi DML.
materi DML. Nah, DML atau singkatan dari data manipulation language itu adalah perintah-perintah yang sering kita gunakan dalam mengelola isi dari tabel yang kita miliki. Jadi ini perintah-perintah yang biasa ditulis di codingan kita, itu biasanya masuk kategori DML yang paling sering. Kalau DDL itu memang lebih ke mengelola struktur dari database yang kita miliki. Nah, karena fungsinya adalah lebih ke memanipulasi data. Jadi di sini untuk membangun objek dalam database, misalnya menambahkan data, memasukkan atau menambah data, bagi data, ataupun menghapus data atau baris atau record. Nah, perintah-perintahnya yang paling populer adalah select, insert, update, sama delete. Ya ini enaknya kalau belajar database itu perintahnya itu 90% sama. Cuma varian-varian fiturnya yang mungkin berbeda antar DBMS atau Database Management System. Nah, di sini yang perintah yang pertama, jadi kalau mau menampilkan data kan data harus diisi dulu. Jadi perintahnya yang pertama adalah insert. Nah, untuk insert yang harus diketahui adalah jumlah kolomnya harus sesuai. Jadi kalau jumlah kolomnya tidak sesuai biasanya tidak cocok. Jadi biasanya kalau mau insert itu biasanya kita harus lihat strukturnya dulu. Jadi biasanya kalau mau isi saya paste nama tabelnya dulu supaya tahu strukturnya tabel, nama kolomnya apa saja, posisinya di mana, dan tipe datanya apa supaya tidak keliru. Nah, untuk data yang tipenya adalah selain numerik harus didapat oleh tanda petik. Ini hanya berlaku untuk penulisan yang menggunakan konsul. Kalau menggunakan GUI langsung ditulis saja di kotaknya. Nah, ini contoh-contohnya, bisa menyebutkan dulu nama kolomnya di dalam nama tabelnya, atau langsung untuk nama tabel langsung kolomnya. Nah, contohnya ini seperti ini, kalau tabel-tabel seperti ini, nah, kita siapkan dulu tabelnya. Oke, tabel bareng. Misalnya tipe datanya kita samakan kode BRG, misalnya kemudian dia nol, kemudian nama BRG 25. Nah, tidak ada default dan tidak ada notnya, maka kita langsung koma untuk kolom berikutnya. Persen nama barang. Kemudian berikutnya satuan menggunakan tipe enum. Enum itu artinya jenis isiannya harus menyesuaikan ini. Kasih program JS nol, adalah kemudian harga 417. Kalau 0 ini defaultnya angka pasti 0. Dan nah, kalau dari sini kita kelihatan bahwa kolomnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 kolom. Jadi kalau mau mengisi harus menyesuaikan dengan jumlah kolomnya. Kalau kita tidak menyebutkan nama kolom-kolomnya, jadi misalnya insert into followers. Jadi misalnya kalau ada 6 ya berarti kita kasih 6. Itu kemudian 01 misalnya, kemudian nama barang misalnya kursi, kemudian produsen adalah misalnya kemudian satuannya adalah PCS, dan harganya misalnya 2 juta dan jumlahnya 3 ini.
untuk mengisi. Karena ini harus melihat apakah yang diisi sudah sesuai atau belum, maka kita harus mengetahui perintah untuk menambahkan data dari tabel. Perintahnya adalah select bintang from data yang terisi. Nah, kalau datanya pengen terisi hanya beberapa saja, maka kita ketika mengisi harus menyebutkan kolom mana yang ingin diisi. Jadi insert into barang, menyebutkan kolom mana yang ingin diisi, misalnya kode PRG sama nama PRG. Ada dua kolom saja. PRG 02, misalnya ini ada warning, kenapa? Karena ada beberapa yang sifatnya not null tapi tidak diisi. Kemudian select from barang. Jadi kalau mau cek apakah barangnya masuk atau tidak, data barangnya masuk meskipun ya di sini ada beberapa yang mendapatkan peringatan. Tapi di sini peringatan itu tidak menjadi masalah yang signifikan karena hanya warning saja. Nah, ini produsennya belum ada, jumlahnya. Itu beberapa contoh untuk mengisi data pada tabel. Nah, berikutnya untuk menampilkan select bintang from nama tabel. Kalau menampilkan kolom-kolom tertentu, dia hanya dua kolom saja, misalnya kode PRG, nama PRG, 1, 2, untuk kode nama sama nama bandnya saja. Ini tampilan advance sedikit. Kita mengubah data. Untuk mengubah, kita update nama tabel, kemudian set kolom mana yang mau diganti, dan isinya diganti apa. Dan kalau lebih dari satu kolom, kita kasih koma. Jadi misalnya seperti ini. Jadi kalau mau mengupdate, ini kalau kita tidak menyebutkan, jadi biasanya kalau mengupdate saya membutuhkan bantuan notepad. Menggunakan notepad. Jadi kalau update, itu syarat standarnya adalah saya menulisnya 3 cara, yaitu update, set, sama when. Jadi kenapa kok harus 3 bagian ini harus ditulis terlebih dahulu, karena supaya tidak terjadi kekeliruan ketika melakukan fungsi update. Yang pertama, kita update nama tabelnya dulu, kita sebutkan update barang, nama tabel. Kemudian, jangan lupa yang mau diupdate harus spesifik yang mana dulu. Jadi kalau saya mau mengupdate, harus saya ambil kata kuncinya yang mana yang mau diupdate. Misalnya ini kan mouse produsennya belum ada, sama mungkin harganya belum ada. Nah, di sini mau saya update, jadi saya pilih spesifikasinya berdasarkan kata kunci, yaitu kode PRG adalah sama dengan PRG 02. Kemudian yang mau saya update adalah produsen, versi dengan nilai baru. Kemudian produsennya misalnya untuk mouse ini kita pakai Logitech ya, mungkin yang agak populer. Dan kalau lebih dari satu kolom, misalnya harganya mau kita isi harga, kita seperti ini tidak, misalnya 99.000. Oke, mungkin saya kita di sini, ini supaya saya dijalankan. Terupdate. Nah, untuk menunjukkan pada GUI seperti ini, jadi misalnya di tabel ini aja supaya tidak merubah yang baru. Sini saya refresh dan saya pilih 02. Di sini ada tabel barang. Nah itu kalau mau nambah, di sini cukup di tab di sini apa ditulis diklik di sini PRG 03. Kemudian saya tab misalnya keyboard dan saya tab misalnya keyboardnya mereknya adalah A4Tech. Tipe datanya apa? Satuannya adalah PCS. Kemudian harganya 50. Ya, sedikit sekali bedanya, hanya 5. Ini sudah tersimpan datanya. Dan kalau kita lihat di sini, masuk otomatis. Untuk mengisi,
Kemudian kalau memperbarui, misalnya di sini masih kosong, ini masih kita klik di sini, kita ganti nilainya kedua. Dan ini kalau mau di save seperti ini atau diganti ke kolom bawahnya, ini tempat sini sudah berubah. Ya mungkin ada yang bilang enak pakai GUI Pak, ya berarti ada kalanya enak pakai GUI, ada juga enak pakai konsol atau diketik manual. Nah, untuk mengupdate. Kemudian berikutnya untuk menghapus data. Jadi kalau menghapus sama seperti update. Jadi kalau menghapus saya biasanya menyiapkan delete from sama where, ini jangan sampai lupa. Jadi kalau mau menghapus itu harus mempersiapkan dua hal ini. Jadi saya bisa notepad. Jadi misalnya saya menghapus kursi karena saya mungkin belum punya kursi yang tipe ini. Terus apa? Kursi. Jadi karena yang mau saya hapus kursi ini BRD 01, ini yang mau dihapus objek barangnya. Kalau pakai nama barang bisa, tapi tidak disarankan untuk menggunakan nama barang karena dia khawatir kalau datanya itu ada 100 lebih, itu kan kita nggak ngerti ada nama apa yang nama barangnya kursi yang lain atau tidak, maka itu harus hati-hati. Ini delete from nama tabelnya dan where-nya ini jangan sampai lupa, karena kalau tidak dikasih where maka semuanya akan terhapus. Nama barang dengan kursi ini bisa jalankan. Saya lihat ini kursi sudah hilang. Kalau menghapus di sini, jadi misalnya ini lupa, ini kok masih ada Pak, ini di refresh dulu. Sudah tidak ada. Kita tambahkan di 01 kursi. Masuk ke satu lagi, ini kalau mau saya hapus tentang ini di saja, kemudian hapus baris data ini, saya hapus. Memang lebih enak pakai GUI untuk hal-hal. Dan untuk review DDL dan ML tadi saya contohkan menggunakan GUI dan command prompt. Berikutnya untuk mengetahui jauh mana mahasiswa bisa mempraktekkan, ini ada mainannya, saya nyebutnya mainan karena kalau disebut latihan atau tugas itu kan masih harus berbeda atau untuk grogi. Jadi instruksinya ada membuat laporan, yang satu adalah laporan untuk uji coba menggunakan command prompt dan uji coba menggunakan GUI. Berikut ini urutannya ada A1, ada tugas A2, ada tugas A3. Nah, setiap pengerjaan itu jenengan catat dulu startnya jam berapa, selesainya jam berapa, catat waktu mulai sampai waktu selesai, untuk mengetahui nantinya kan jenengan bisa lihat, oh ini nanti kalau saya menggunakan command prompt berapa lama, menggunakan GUI berapa lama. Jadi paling tidak itu manfaatnya untuk jenengan, nggak cuma buat saya sih, kalau saya kan untuk saya koreksi. Kalau untuk jenengan itu kan untuk mengetahui seberapa cepat kalau jenengan menggunakan GUI, yang satunya seberapa cepat kalau jenengan menggunakan command prompt. Meskipun kecepatannya untuk saat ini dan besok ke depannya mungkin bisa berubah tergantung seberapa sering Anda menggunakan media yang digunakan. Jadi ini contohnya sedikit berbeda. Yang satu SMPD02 KLS, kemudian komennya, kemudian NIM-nya, yang satunya SMPD02 KLS GUI. Jadi tugasnya hampir mirip tapi beda di CMD sama GUI-nya. Nah, kemudian setelah membuat database, kemudian membuat tabel di masing-masing database-nya. Jadi di sini SMPD 02 yang CMD, ini membuat tabel seperti ini, cabang, harga, kategori, kota, sama produk. Strukturnya ada di sini, modul ada 01. Ini strukturnya. Jadi sudah saya sediakan supaya tidak bingung. Kalau setelah membuat strukturnya, kita isi datanya kan. Nah, untuk mengisi datanya di bagian A3, di sini untuk datanya ada di modul latihan modul 2. Jadi ini masing-masing datanya.
Jadi mungkin kalau ada perbedaan, jadi mungkin ada struktur datanya yang tidak sama, jadi nanti struktur tabelnya nanti disesuaikan supaya sama. Kenapa kok seperti itu ya? Supaya mahasiswa belajar melihat saja. Kekeliruan di instruksinya Pak, tidak apa-apa, jadi wajar. Kemudian perintah yang keempat, jadi membuat database, kemudian dihapus database-nya, kemudian belajar menambahkan kolom nama prof, jadi belajar fungsi alter, belajar fungsi update di sini, belajar fungsi delete di sini, sama drop di sini. Yang untuk tugasnya, ini dikerjakan berkelompok ya. Nanti nama anggota ditulis pada sampul laporan, jadi dikerjakan di Word, nanti tinggal di print screen masukkan. Jadi nanti untuk pengerjaan, ini nanti menggunakan yang di bagian CMD, nanti ini menggunakan query yang diketik, jadi nanti boleh pakai navigate, SQL atau command prompt, tapi asalkan yang di print screen adalah query yang diketik. Jadi bukan yang menggunakan GUI-nya, screen coding dan waktu pengerjaan tiap soal. Nanti di sini anggota untuk kelompok yaitu minimal 1 orang dan maksimalnya ya alhamdulillah 1 orang. Untuk file pengumpulan tugas ini formatnya CMD02, KS, CMD, underscore name, untuk contoh filenya ini PDF ya, jadi nanti dikonvert dulu ke PDF. Juga dengan untuk yang GUI, bedanya kalau di GUI mungkin ada beberapa perintah yang screenshotnya lebih dari 1 gambar, itu silakan. Nanti misalnya kegiatan insert, jadi mungkin mau 1 gambar boleh, mau beberapa gambar juga boleh. Ini bebas, tidak diatur jumlah gambar yang dipergunakan untuk screenshot. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Untuk penyimpanan file, tolong disesuaikan. Jadi pengumpulan tugasnya di Classroom sesuai deadline yang sudah disiapkan. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan hari ini. Jadi mohon maaf, background-nya tidak saya ganti dengan background gambar tertentu, karena baju saya pas warna putih. Jadi tempuk sama background-nya, tapi tidak kan background-nya sudah berubah, sudah bukan ruangan kayak apa, kamar lagi. Ya meskipun ini masih tetap kamar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.